dipersembahkan oleh Pemirsa, sikap Presiden Jokowi yang condong ke kanan, ke kiri, kadang mendukung Ganjar, kadang mendukung Prabowo, membuat relawan Jokowi pun terbelah. Sebagai petugas partai, seharusnya tegak lurus mendukung capres yang sudah ditetapkan partai. Namun Presiden Jokowi hingga putra-putranya tampak berdansa-dansi seolah menunjukkan preferensi politik mereka saat ini adalah Prabowo, bukan lagi Ganjar yang diusung PDI Perjuangan. Dansa-dansi politik jelang pemilu 2024 adalah hal yang lumrah. Tapi kali ini terasa berbeda karena Presiden dan relawannya terlihat aktif menyiapkan penerus Jokowi meski harus berhadapan dengan partai sendiri. Inilah kontroversi selengkapnya dansa-dansi politik Jokowi bersama saya Zilvia Iskandar. Silent as golden, itu juga tadi disampaikan oleh Ibu Mega. Juga hal-hal yang berkaitan dengan kecenderungan terjadinya dansa-dansa politik. Dan juga di dalam politik, karena berbagai manuver-manuver kekuasaan, pragmatisme kekuasaan, itu juga sering memunculkan sisi-sisi gelap dari kekuasaan. Baik, pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 4 narasumber di studio Metro TV. Ada politikus PDI Perjuangan Arya Bima atau yang akrab disapa Mas Bimo, kemudian Sekjen Pro Jokowi atau Projo Mas Handoko, kemudian ada juga politikus Partai Gerindra Andre Rosiade. Kita masih menantikan Ketua Umum Jokowi Mania Joman Immanuel Ebenezer atau Noel, mudah-mudahan segera bergabung, dan juga Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Selamat malam Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di konferensi malam hari ini. Selamat malam Mas Bimo. Apa kabar Mas Bimo? Makin akrab ya kayaknya PDIP sama Gerindra ya. Oke. Langsung ke Bang Andre. Bang Andre, tadi ada pertemuan tuh yang ramai dibahas media antara Presiden dengan Prabowo. Ada apa lagi ini? Ngomongin capres atau gimana? Mbak Zilvi ya, Pak Prabowo ini kan menterinya Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia. Jadi tentu secara rutin dan berkala Menteri Pertahanan melaporkan perkembangan dan tugas yang telah diberikan oleh Pak Jokowi kepada Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Jadi terkait menhannya. Ini urusan kerja, ya secara rutin dan berkala wajar kalau Tapi Pak makin Prabowo, sering nggak sih pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Pak Prabowo? ya tentu kayaknya kemana-mana diajak jadi gitu. Gini, Mbak Zilvi, tentu secara rutin bukan hanya Pak Prabowo ya, tapi banyak menteri-menteri yang secara rutin dan berkala selalu dipanggil oleh Presiden, dan Pak Prabowo juga salah satu menteri yang secara rutin dan berkala melaporkan. Apalagi kemarin kan Pak Prabowo baru pulang dari Malaysia, tanda tangan MOU kerjasama pertahanan Indonesia dengan Malaysia. Tentu hal-hal ini harus dilaporkan kepada Presiden Republik Indonesia yang juga Panglima tertinggi. Suka nyelip nggak pembicaraan soal capres? Saya walau-alam karena saya nggak hadir, gitu loh. Oke, Tapi yang jelas fokusnya tadi itu adalah laporan Pak Prabowo kepada Presiden Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Baik, oke. Jawabannya sangat wise ini ya. Mas Bimo, tadi kan kata Pak Sekjen PDI Perjuangan ada dansa-dansa politik yang semakin terasa. Yang sedang berdansa-dansa politik itu termasuk Pak Jokowi gak sih Mas Bimo? Pernyataan terakhirmu masih bisa saya pahami ya, Pak Jokowi. Nah, redaksi ini harus dikoreksi, mentradisikan pada posisi kalau yang dipersoalkan dan dipermasalahkan yang kita bahas adalah mengenai capres atau cawapres, ini masih bisa kita bicara atau perdebatkan. Saya yang keberatan di situ, redaksi bilang Presiden Jokowi. Ini saya kira lebih tepat kalau di situ adalah Pak Jokowi saja. Jadi jangan dilihat sebagai kepala negaranya, sebagai presidennya. Saya kira kita harus bicara soal konstitusi. Konstitusi kita, ya, presiden itu dengan hal yang melekat, dengan fungsi-fungsi yang ada, itu terlalu naif kalau kita bicara pada fungsi-fungsi capres-mencapres. Realitas bahwa Jokowi ya, juga mempunyai kepentingan soal itu,
itu harus dipisahkan. Ya. Dipisahkan dari Jokowi sebagai posisi presiden. Nah, termasuk kamu Selvi, kamu tidak bisa mengatakan Presiden Jokowi dansa dan sini tidak bisa. Pak Jokowi ada dansa-dansi ke sini bisa. Ini yang perlu saya luruskan. Tapi rakyat kadang tidak bisa membedakan loh. Pak Jokowi ini lagi berbicara sebagai presiden atau sebagai individu, sebagai petugas partai. Tugas dari media ini kadang menggunakan politik framing yang harus pada posisi yang seimbang dan mendidik. Mana hal yang terkait seperti Andre bicara. Pertemuan tadi adalah murni antara presiden dengan Menham untuk bicara berbagai persoalan yang saat ini mendapat mandat rakyat sebagai presiden. Nah, ini penting supaya ada schooling politik, ada pendidikan politik, sehingga framing media itu juga tidak mengarah pada suatu bentuk-bentuk yang kontroversi. Saya pakai Pak Jokowi ya. Tadi pertanyaan saya adalah dansa-dansa politik itu juga dilakukan oleh Pak Jokowi nggak sih? Iya. Sebenarnya karena kamu pakai dansa ya, dansi. Saya akan menggunakan cara saya sebagai orang Jawa, orang Solo, Pak Jokowi juga orang Solo, dan mungkin juga dansa-dansi gaya Andre yang Minang dengan serampang 12-nya, itu gini Selvi, ada kalau di Jawa itu yang namanya gerakan badan, itu harus sesuai dengan gerakan irama yang ada. Dan irama tarian itu membawa gerakan tubuh itu masuk dalam rasa. Itu dansa-dansinya gaya Solo. Nah, apa sih yang sebenarnya dinarasikan, mengabstraksikan seorang Jokowi yang sekarang tadi sebutan keputusan presiden? Tentunya tidak boleh tidak, dia adalah seorang negarawan yang 10 tahun jadi presiden, ada narasi keinginan bagaimana NKRI dengan menyambung secara teknokratik, ya. Bagaimana dengan infrastruktur, dengan telekomunikasi, dengan pelabuhan, dengan bandara, dengan dengan listrik 35.000 watt. Bagaimana menginginkan Indonesia tidak hanya menjadi objek tapi subjek. Itu dalam konteks Pak Jokowi sebagai presiden. Ini kalau tarian, ya. Tarian itu adalah pakemnya, patokannya ya. Bahwa kemudian dia masuk di dalam situasi sekarang untuk bagaimana narasi-narasi ini ditularkan pada orang-orang yang kira-kira mencalonkan kepada Pak Yusril. Dia mengatakan Pak Yusril, kemudian kepada Pak Prabowo, kepada Ganjar Pranowo, kemudian kepada calon presiden Pak Erlangga dan Muhaimin, itu adalah sesuatu yang masih pada posisi dia untuk di tengah. Kalau dia dansa, mungkin itu Pak Jokowi. Tapi kalau dia menyampaikan sesuatu narasi besar untuk Indonesia ke depan, itu sebagai presiden kepala negara kepada siapapun bisa. Jadi maksud Mas Bimo, kita harus pisahkan ketika Pak Jokowi berbicara sebagai Pak Jokowi dan ketika Jokowi berbicara sebagai presiden. Kalau toh tidak dipisahkan, itu harus dibedakan. Dibedakan. Nanti saya ingin membedakannya. Saya ingin tanya dari mulut relawannya ya. Kita sambil undang Mas Noel, tampaknya sudah hadir di studio Metro TV. Mas Noel, silakan bergabung. Waduh, bajunya ini. Bajunya ini sudah berkata dengan sendirinya. Sudah berubah. Baik. Mas Noel, saya langsung nanya nih, betul gak sih relawan Jokowi pecah jadi dua, ada yang dukung Ganjar, ada yang dukung Prabowo, itu sebetulnya karena arahan dari Pak Jokowi? Saya nggak mau pakai diksi pecah. Tapi yang lebih pantas itu karena relawan ini kan banyak aktivis gerakan dan sebagainya. Lebih pantas pilihan politik. Karena memang hari ini kita kayak saya sebagai relawan Pak Jokowi, kemudian kawan-kawan yang lain juga relawan Jokowi, hari ini kan sudah 90% mendukung Pak Prabowo. Sudah 90%? Itu angka dari mana tuh? 90%, karena kita punya data yang per hari ini aja kurang lebih ada per hari ini ya, yang telepon ke saya dan kita lihat terus kita verifikasi itu semua itu udah kurang lebih 100 lebih yang hubungi saya untuk akan melakukan deklarasi dukungan ke Pak Prabowo. Tapi kan kita lihat bahwa ini kan pertandingan sebenarnya 2024 kan pertandingan persahabatan. Yang satu sahabatnya Pak Jokowi Mas Ganjar, yang satu juga sahabatnya Pak Jokowi, Pak Prabowo, begitu juga sebaliknya. Ini sahabatnya Pak Prabowo yaitu Mas Ganjar dan juga Mas Anies. Kita bahasakan sebagai pertandingan persahabatan. Kalau pertandingan persahabatan, apakah
pertanyaan saya tadi, apakah ini sesuai memang dengan arahan Presiden Jokowi bahwa silakan Ya, Pak Jokowi selalu mau ada yang mengarahkan Ganjar, mau ada yang Prabowo. mengarahkan kontestasi 2024 ini dengan pemilu yang beradab, dengan riang gembira, Baik. dan itu juga selaras dengan sikap Pak Prabowo menyampaikan bahwa relawan itu nanti yuk kita jangan lagi bicara tentang hal-hal yang negatif. Kemudian Pak Prabowo kan pidato kemarin di Jogja itu menyampaikan, yuk kita tarung gagasan. Dan begitu juga yang disampaikan Mas Ganjar. Oke, Udah baik. kita bicara tentang gagasannya ke depan lebih Oke, baik. tadi yang menarik Karena itu adalah lebih berkualitas. angka Begitu dari juga Mas Anies Noel ya, bicara tentang gagasan. 90% katanya Ya. relawan-relawan yang selama ini mendukung Presiden Jokowi itu sudah beralih mendukung Prabowo atau memilih Prabowo ketimbang Ganjar. Benar nggak sih angka itu, Mas Handoko? Dari Projo bagaimana angkanya? Kok nanyanya ke saya? Siapa tahu Noel nanyanya Projo ke kan saya. juga relawannya Jokowi. Siapa tahu juga melakukan Konfirmasi. kalkulasi di Ya. bawah. Gini Mbak Silvi, Projo itu akan menjadi 91%. Benar nggak tuh, Mas Projo Handoko? masuk jadi 1%. Akan menjadi 91%. Nah, saya mau ini tadi yang mencoba meng-highlight kata-kata pecah jadi dua tadi. Mungkin nggak dua ya, karena kenyataan politiknya ada yang sudah mendukung Mas Ganjar, ada yang sudah mendukung Pak Prabowo kayak Noel ini, ada juga yang masih nunggu, termasuk kami Projo. Kami belum memutuskan apakah berada di barisan Mas Aryo Bimo ini atau berada di barisannya Andre, atau justru kita semua nanti satu barisan. Yang Saya ditunggu kan- apa? Yang ditunggu apa sebenarnya? Yang ditunggu kami jelas kami seperti yang kemarin waktu di Musra ya, Pak Jokowi bilang jangan gerusa-gerusu, tunggu, Belanda masih jauh, dan itu ini setahun dari kata-kata Pak Jokowi yang bilang ojo ke susu waktu di Rakernas 5 Projo di Magelang. Borobudur di Magelang. Kemudian waktu itu kan beliau perintahkan coba gali lagi suara Oke. rakyat yang kemudian kita terjemahkan dalam Musra. Ketika setahun kemudian kami menggelar puncak Musra, dari ojo ke susu menjadi jangan gerusa-gerusu, ya ini mirip saja nih, kita sebenarnya ini mirip, artinya memang ini belum waktunya. Tapi katanya sebentar lagi ya, sebentar lagi Projo akan memutuskan. Kan sekarang lagi simulasi untuk capres-cawapres. Ya kami kalau langkah Projo pasca Musra itu kami akan menggelar konverda di semua DPD Projo di Indonesia. Oke. Kami memang sudah mau mengerucutkan, kan kemarin ada 3 nama itu capres, ada Pak Erlangga, ada Pak Prabowo, ada Mas Ganjar, ada nama-nama cawapres. Itu akan kami simulasikan dengan berbagai variasi. Itu yang akan kita bahas nanti di daerah-daerah dan akan kita finalkan di Rakernas Projo yang mudah-mudahan September Oke. maksimal Oktober lah. Oke, tapi benar nggak sih tadi Mas Muni di program Prime Time News Metro TV itu mengatakan sebetulnya pada saat Musra Pak Jokowi itu sudah membisikkan keinginan Pak Jokowi itu sebenarnya apa? Katanya sih ingin menduetkan Ganjar dengan Prabowo sebenarnya. Benar nggak tuh? Nanti kita akan konfirmasi lagi termasuk Ganjar Prabowo. makna Prabowo politik Ganjar. relawan itu seperti apa. Kami akan hadir kembali pemirsa sesaat lagi. Dipersembahkan oleh